Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya, diberkahi hidupnya, terus dimudahkan rezekinya. Dan ya pokoknya yang baik-baik buat lo lah ya. Tapi ingat, kalau lo udah dikasih kebaikan, sholat, ke gereja, ke pura, lo jangan lupa lah tempat lo berasal di mana. Udahlah, jangan ateis-ateis bangsat. Oh iya, karena ini gue nggak tahu sih ini tayangnya kapan, tapi kalau pas kita lagi syuting ini udah 2 minggu lebaran, Cing. Emang 2 minggu ya? Udah 2 minggu jatuhnya. Jatuhnya kita sakit mohon tuh. maaf dulu dong. Oh ya. Mohon maaf lahir dan batin. Apaan sih, kita nggak terkonsep banget. Ya, kalau ada ucapan kesalahan kita. Ya, kalau ada yang salah atau mungkin salah ucapan atau mungkin informasi yang kita sampaikan ke kalian itu ada yang kurang. Ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin Ya. lah buat teman-teman sekalian. Nah, terus juga lu maki-maki aja adminnya. Jangan dong. Kan lebaran. Adminnya aja kalau. Oke, di lebaran yang masih mau lebaran lah, Cing lah. Kali ini kita sudah kembali lagi ke kehidupan normal ya. Kehidupan normal karena sudah liburan. Iya, dan bisa minum juga. Aduh, haus nih. Wih, Jeko nih. Emang Jeko kan. Emang habis lebaran itu enak banget ya minum Jeko, Fit. Oke, lanjut. Jadi di konten kali ini kita mau ngebahas apa nih, Cing? Jadi nih, karena gue yakin THR lo masih banyak. Karena THR Cingers ini kan gajinya pada 2 digit ya. Parah. Dan THR itu cuma 500.000. Iya. Gaji 2 digit, THR 200.000 ya? Karena baru masuk seminggu. Oh, bener. Masih untung udah kasih THR. Masih untung lu. Kalau kali kasih THR lu puyang lagi. Nah, kan ada tangting-tangting minta dibeli kali ini. Jadi ini, Bet, karena kita ngomongin nuansa lebaran dan siapa tahu Cingers masih ada duit sisa nih. Benar. Terus pengen ganti knalpot. Bener. Daripada lu bingung beli knalpot apa ya? Iya. Knalpot racing udah kita jelasin plus-minusnya. Benar. Nah, yang big box belum, Bet. Oh iya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pengen mau beli knalpot lah ya itu. Ya. Mau beli knalpot, pasti kan ada pilihannya banyak. Yoi. Dan kita juga udah pernah ngejelasin tuh plus minusnya. Cuman yang ini belum nih. Jadi kita ada di konten apa sih? Jadi kita ada di konten kelebihan dan kekurangan knalpot big box. Anjay. Gila. Slet. Lu lihat ya, Bet, sangat rapper banget kan? Jadi kita akan membahas tentang plus minus dari knalpot big box ini. Yoi, bener tuh, Bet. Nah, untuk penjelasannya knalpot big box itu sebenarnya apa sih, Cing? Nah, untuk itu sebenarnya knalpot big box ya knalpot yang big dan box. Sangat menjelaskan. Sangat menjelaskan. Jadi itu fungsi knalpot big box itu yaitu untuk meredam suatu ledakan. Ini sama seperti fungsi knalpot lagi sih. Iya. Meredam suatu ledakan dari pembakaran blok mesin dan sehernya. Jadi itu, dia itu bisa mampu menampung hingga 170 cc. Oke, dan sebenarnya big box ini juga memiliki bentuk yang cukup unik lah, Cing ya. Iya, unik. Beda karena leherannya tuh biasanya kayak gajah. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Terus lebih besar juga perutnya. Iya. Nggak kayak knalpot standar atau nggak kayak knalpot racing yang modelnya panjang-panjang. Bener banget. Kalau ini dia bantet, pendek tapi gemuk. Wah, gede lagi. Aduh, gimana orang-orang pada nggak tertarik coba? Iya, jadi lo mau beli mana? Panjang atau pendek? Langsung aja, Cing. Kelebihannya tuh apa sih, Cing? Jadi kelebihan pertama nih, Bet, itu dia bisa menampung kompresi yang cukup tinggi, Bet. Seperti tadi yang lu bilang ya, 177 cc. Ya, banyak dari produsen dari knalpot big box itu mengeklaim knalpotnya tersebut itu bisa menahan kompresi hingga 177 cc, Bet. Keren berarti ya. Itu gede banget tuh. Gede. 110 cc ini bisa dihasilkan hanya dengan lu mengganti seher ukuran 250 mili yang ninja. Oh, jadi itu kelebihan pertama si knalpot big box ini adalah untuk menahan kompresi yang besar ya. Bener banget tuh, Bet. Motor lu udah di tune up nih, tapi lu bingung mau cari knalpot yang standar kan pasti udah nggak bakal nampung. Ya, nampung tapi nahan jadinya. Ya, nahan. Knalpot racing mungkin agak berisik. Nah, big box nih bisa menjadi opsi. Benar, dan kelebihannya tuh keren karena dia bisa menahan itu sampai 170 cc. 170 cc. 170 cc lagi. Gede banget, cuy. Parah. Segini nih.
Kegedean. Oh, kegedean. Makanya kalau dipukul berasa lah. Iya, benar. Yang kedua adalah meningkatkan akselerasi. Nah, ini karena perutnya yang besar, waduh, besar. Maksudnya ininya ya, ukurannya. Ukurannya besar. Ukurannya dan lehernya juga besar. Wah, udah perutnya besar, lehernya besar. Lawan juga bisa menahan dan menendang balik. Wah, ini udah besar, lehernya besar, perutnya besar, nendang balik lagi. Nah, kompresi blok sehingga meningkatkan akselerasi yang lebih baik dibandingkan dengan knalpot standar. Jadi maksudnya gini, kayak expansion chamber kali ya. bener banget ya, versi light-nya expansion chamber. Jadi kalau mungkin gini, kalau expansion chamber itu kalau di knalpot racing lah ya. Ya, racing. Dia kan lebih banyak ngambil banyak space tuh. Perutnya kan gede terus panjang. Nah, kalau big box ini kan dia taruhnya letaknya di bawah. Kayak mirip desainnya tuh mirip knalpot standar tapi perutnya yang lebih besar. Jadi udara yang masuk dan keluar tuh jadi berbalik gitu ya. Benar, jadi berbalik lagi. Jadi sehingga bisa meningkatkan akselerasi lebih baik, Bet, dibandingkan knalpot standar. Benar. Lanjut nih, Bet, karena dia bisa menendang balik itu. Waduh. Kelebihan yang ketiga itu lebih irit, Bet. Kenapa tuh ini? Karena kenapa lebih irit? Sebenarnya kalau ngomongin irit atau boros itu sebenarnya tergantung pemakaiannya. Ya. Karena ada yang besot-besot, ada yang nggak besot-besot. Nah, kalau lu normal pakai standar itu dia itu jauh lebih irit karena balik lagi ke penjelasan sebelumnya ada tendangan balik. Jadi sehingga kompresi yang lolos dari bahan pembakaran, bahan bakar apa sih? Apa yang lolos dari ini? Ya biasanya kan ada sisa-sisaan tuh. Iya. Nggak semuanya kebakar sempurna. Dengan ada tendangan balik seperti tadi yang cukup besar, itu membuat bahan bakar yang tadinya nggak kebakar menjadi kebakar, Bet. Jadi jauh lebih irit. Benar. Sebenarnya fungsi knalpot big box atau expansion chamber ini itu sama banget fungsinya kayak di mobil turbo namanya. Oh gitu. Ya. Jadi turbo. Jadi kayak gitulah ya penjelasannya. Ya. Mungkin tambahan sedikit kelebihannya itu mungkin juga karena suaranya nggak terlalu berisik, Cing. itu sebenarnya jadi kekurangan, Bet. Oh iya. Iya. Saya tidak baca gitu. Kenapa tuh, Cing, emang? Lanjut aja langsung lah. Ya, jadi kita nggak akan ngebahas kekurangannya nih. Kekurangannya itu perlu memakai adapter, Bet. Wah, kenapa tuh? Karena di beberapa bagian Vespa seperti seri 70-an itu posisi standarnya jauh lebih mundur dibandingkan yang tahun 80-an. 80 ya. Ya, 70-an itu jauh lebih mundur. Oh, yang 80-an lebih maju. Jadi dia perlu adapter biar nggak mentok di standar 2 maupun di decknya, Bet. Oh, adapter tuh maksudnya kayak penambah gitu. Penambah adapter. Adapter namanya apa sih? Adapter kan buat elektronik ya. Kalau buat spare part apa namanya? Sama ya. Adapter juga kan? Iya, enggak, maksudnya taruhnya di mana itu? Taruhnya di jualerin muka lu. Anjing. Karena saking manisnya Jeko. Enggak. Kalau manis sebutin. Iya. Di mana naruhnya, di mana sih itu? Naruhnya di bawah standar biasanya. Oh, jadi yang di Ya, benar. Yang ditaruh itu di standarnya bukan di knalpotnya. Benar, di standarnya, bukan di knalpotnya. Jadi dia buat dudukan lagi. Biar nggak mentok standar 2 atau deck. Oke, lanjut. Nah, ini Beatrice sebenarnya itu suaranya berisik. Emang sebenarnya nggak berisik banget. Iya. Tapi dia jauh lebih berisik dibandingkan suara knalpot standar. Jadi tuh lu cukup nggak enak banget. Gila, jam lu murah juga. Thank you. Jadi ini kenapa suaranya itu berisik? Karena dia pasti jauh lebih berisik dibandingkan suara knalpot standar nih, Bet. Benar. Jadi tuh lu cukup nggak enak banget kalau rumah lu tuh di gang. Terus apalagi rumah lu gubuk. Jadi nginai. Enggak bercanda teman-teman. Apapun rumah lu dan kondisi rumah lu tetap bersyukur. Benar. Tapi nggak enak itu ketika rumah lu di gang dan berisik, itu nggak enak sama tetangga yang punya anak kecil. Iya. Karena mereka juga punya hak untuk memiliki keheningan. Iya. Dan merasa nyaman lah. Bener banget. Jadi sebenarnya kalau knalpot itu kalau dibandingin dengan knalpot racing yang lainnya mungkin lebih adem, tapi kalau dibandingin knalpot yang standar ya pasti jauh lebih berisik lah. Bener banget tuh, Bet. Lanjut nih ya. Yang ketiga, tidak mendapatkan hasil yang sama meski di spek yang sama. Tuh, jadi maksudnya apa tuh? Nah, maksudnya gini, Bet. Sebenarnya ini hanya berlaku kepada produsen yang yang mencetaknya secara manual pakai tenaga manusia. Oh, masih diketok-ketok. Masih diketok-ketok. Pastinya itu akan mempengaruhi namanya manusia. Kalau lagi mood bagus, nggak mood nggak bagus.
Dan biasanya tuh produsen knalpot itu suka mengakal-ngakali, Bet. Misalnya sebenarnya bahannya kurang 1 cm. Iya. Jadi yang ditebelin lasnya bukan bahan platnya. Oh, jadi iya. Jadi yang tebel tuh lasnya bukan platnya kan? Ya, misalnya kadang guntingannya salah. Dan guntingannya juga nggak mungkin presisi, namanya manusia. Iya, benar. Beda sama cetakan yang lu cetakan pakai mesin. Iya, kayak aftermarket Polini. Ya. Gitu, udah pabrikan gede. Pabrikan gede. DRC, kalau nggak salah DRC udah pabrikan nih, kalau nggak salah. Dan kalau yang lokal-lokal ya, lu oke-okean. Ya, lu dengan spek yang sama, lu belinya knalpot yang sama, belum tentu hasilnya yang keluar powernya juga sama. Oke, bener. Jadi sebenarnya ini tergantung dengan pabrikan juga sih, Cing ya. Ya, merek lah. Merek. Makanya kalau lu mau beli, kalau mau bagus kalian ya nabung gitu. Ya. Jadi maksudnya jangka panjang, suaranya nggak berubah dan tetap awet gitu. Bener banget tuh, Bet. Jadi ya gimana ya? Kalau produsen manual itu ya, gua nggak ngejelekin ya, nggak semuanya. Benar. Ngejelekin ya. Cuman namanya manusia tuh ada human errornya. Benar, memang di beberapa produk mungkin ada yang lolos QC-nya. Harusnya tuh QC apa tuh? Quality control. Anjay. Ingat pakai R, teman-teman. Oh iya, jangan dong. Kalau R hilang jadi ya udahlah. Ya pokoknya itu ada apa kalau yang ketiga ini minusnya itu karena ada beberapa pabrikan yang memang tidak memakai mesin mungkin ya. Benar banget, jadi dia masih manual banget tuh. Iya. Dan gue kenapa bisa ngeklaim kalau manual itu pastinya nggak sama? Lu coba gunting kertas, lu bentuk kotak aja udah lu garisin, terus lu gunting selama 10 bagian. Pasti beda-beda hasilnya. Iya, ada yang keluar garis, ada yang sama garisnya. Iya. Itu, gitu. Oke, ada lagi gak, Ci? Kayaknya udah itu aja ya. Itu aja ya? Kelebihan dan kekurangan dari knalpot Big Box ini. Ya, semoga buat teman-teman bisa tercerahkan lah ya dengan uang hasil THR-nya itu yang minta sama om dan tante. Tante. Ya maksudnya buat teman-teman yang masih punya duit THR nih, pengen beli Big Box, bisa nih tahu dulu kelebihan dan kekurangannya supaya nanti ketika beli, oh ternyata kelebihannya ini nih, kekurangannya ini. Atau mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba atau udah pernah pakai bisa sharing nih pengalamannya gimana sih, apakah kelebihan dan kekurangannya ini tuh benar. Dan mungkin ada yang kelewat. Benar, atau mungkin mau nambahin, kalau menurut pengalaman gue nggak kayak gitu, Cing. Nah, lu bangsat ya. Lu boleh banget. Lu pikir lu enggak? Jadi bisa kita sharing-sharing juga. Benar. Biasa ya di kolom komentar. Karena ya baik lagi kalau informasi-informasi itu nggak datang dari kita juga, bisa jadi dari teman-teman yang lain juga. Dan bisa jadi produsen knalpot Big Box itu mempromosikan di kolom komentar, boleh banget. Benar. Apalagi mau kita nge-review produknya, itu boleh banget, kita sangat terbuka. Bisa email kita di cingchannel@gmail.com ya kan? Oke, atau mungkin DM juga bisa kayak Cing ya? Bisa DM juga Di Instagram @cingchannel. Ya bisa lah, bisnis mah gampang. Oke. So-so. Ada lagi Cing udah. Haus nih. Jadi gue bisa apalagi knalpot lu. Oke, lanjut, Fit. Oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Ya, mungkin ada kelebihan dan kekurangan yang knalpot Big Box, dan mungkin juga kalau misalnya ada kekurangan atau kalian mau nambahin, tinggal komen di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like. Jangan lupa di komen, karena gue bakal ngingetin ke teman-teman kalau adminnya sangat. Dia bisa beatbox. Wow. Kemarin gue liat dia tampil. Pantes sih datang ke rumah gue gini. Assalamualaikum. Parah deh. Parah salam di main-mainin ya, parah ya. Pas assalamualaikum, sini pas salaman gue sini lu deh. Iya, emang parah dia. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat, dan jangan lupa di-subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Benar, dan kalau misalnya kalian lagi gabut scroll Instagram dan TikTok, jangan lupa juga di-follow di sosmed kita di @cingchannel, Instagram dan TikTok namanya sama. Ya, dan dukung kita juga di 1000 followers untuk di TikTok, Ben. Benar. Biar nanti kita bisa live dan joget-joget dan Ebet mandi oli. Anjing, licin dong. Kagak dah, gua nggak mandi aja udah licin. Ada lagi Cing, udah ya? Udah, itu aja lah. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Gue cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye.